Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Donghua si Shinji Great episode keempat yang langsung tamat ya guys ya. Berhubung episode ketiganya baru aja dibahas, jadi kita langsung aja masuk ke pembahasan episode keempatnya ya guys ya. Dimana Sun Wukong alias Guishou berubah jadi siluman berjiwa gelap yang hobi mukbang daging manusia, sehingga membuatnya harus diadili oleh dewa-dewa utusan istana surga, hingga menyebabkan dia meninggal dunia dan reinkarnasi sebagai Sun Wukong. Waduh, edan ya guys ya, inti sejarahnya Sun Wukong. Sementara Guishou menyerbu kota manusia, 5 dewa utusan istana surga terlihat baru turun dari langit dan siap memusnahkan siluman-siluman jiwa gelap yang berbuat kerusuhan. Melihat kota yang didatanginya mulai kacau balau karena ulah siluman, salah satu dari dewa itu pun tidak sabar untuk segera memburu siluman tersebut. Tapi tepat sebelum pergi, dewa berambut putih tiba-tiba mengingatkan supaya rekan-rekannya itu sedikit lebih bersabar dan juga memperhitungkan masalah waktu. Jika mereka sembarangan bertindak, maka misi utama datang ke dunia dikhawatirkan akan gagal dan mereka tidak akan bisa menjadi pahlawan surgawi. Kembali kepada Guishou, saat ini dia masih terus memangsa orang-orang hingga tanpa diduga Guoji tiba-tiba datang menyusul dan mencegah Guishou memakan orang lagi. Tak rela dewa pelindungnya itu berubah jadi pemakan segalanya, Guoji lantas menawarkan diri untuk dimangsa oleh Guishou, sehingga Guishou yang masih terpengaruh jiwa gelap pun tidak ragu meraih tubuh Guoji untuk dimakan. Namun tepat ketika tubuh Guoji akan dilahap, Guishou mendadak sadar dari pengaruh jiwa gelap hanya karena wajahnya terkena tetesan air mata Guishou. Melihat Guishou mulai sadar, Guoji tentu jadi sedikit senang, sedangkan Guishou sendiri lanjut bertinyi-tinyi apakah dirinya baru saja menyakiti Guoji. Setelah memastikan Guoji baik-baik saja, Guishou segera menurunkan Guoji ke tanah, lalu setelahnya dia meminta Guoji untuk kembali ke jalan yang benar dan menjadi dewa pelindung bagi suku bunga. Namun alih-alih setuju, Guishou malah menolak permintaan Guoji sembari mengatakan kalau dirinya sudah tidak bisa menjadi dewa pelindung lagi. Dengan penuh penyesalan, siluman terkuat itu pun menyesali perbuatannya yang tidak mendengarkan perkataan Guoji untuk tidak memakan makhluk hidup. Di tengah penyesalannya, energi jahat jiwa kegelapan mulai bereaksi lagi di tubuh Guishou, menyebabkan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Karena tidak ingin sampai menyakiti Guoji, Guishou pun buru-buru menyuruhnya untuk pergi. Tetapi saat itu, Guoji malah menolak dan berusaha meyakinkan Guishou untuk ikut pulang bersama ke suku bunga. Sambil terus membujuk, Guoji mengatakan keyakinannya bahwa penyihir agung suku bunga pasti akan punya cara untuk mengembalikan Guishou menjadi siluman berjiwa terang. Belum sempat Guishou bersedia menerima ajakannya, mereka berdua tiba-tiba dikejutkan dengan suara seorang dewa yang mempermasalahkan terkait tindakan Guishou yang sudah menghabisi banyak nyawa. Tak lama setelahnya, sosok dewa itu pun menampakkan wujudnya dan langsung menyerbu ke arah Guishou dengan serangan penuh. Mendapati situasi ini, Guishou dengan cepat bergerak menangkis serangan dewa berambut putih sambil lanjut membawa pergi Guoji ke tempat yang lebih aman. Namun setibanya di tempat yang dianggap aman, Guishou malah mendapat serangan dari dewa lain sehingga dia terpaksa harus melemparkan Guoji untuk jauh-jauh darinya. Tidak berhenti sampai di situ, tubuh Guishou kini mulai terjerat tali misterius sehingga membuatnya tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Di tengah ketidakberdayaannya itu, Guishou hampir saja dijatuhi hukuman dewa, tetapi saat itu Guoji tiba-tiba melakukan pencegahan dan memohon supaya para dewa mau mengampuni nyawa Guishou.
Namun alih-alih menerima permohonannya, kelompok dewa itu justru malah mengancam jika Goji tetap menghalanginya, maka dewa-dewa itu terpaksa akan menjadikan Goji sebagai kaki tangan Guishou yang harus juga ikut dihukum. Dan karena Goji bersikeras menghalanginya, maka dewa-dewa itu pun tidak ragu untuk melemparkan serangannya. Hingga akhirnya... Setelah serangan dewa itu memporak-porandakan tempat di sekitarnya, Guishou langsung mencari-cari keberadaan Goji dan berharap kalau gadis kecil itu masih bertahan hidup. Tapi sayangnya Guishou justru menemukan tubuh Goji sudah terkapar dan tertimpa reruntuhan sehingga membuatnya menyimpulkan kalau Goji telah meninggal dunia. Merasa bersalah tidak bisa melindungi Goji, Guishou pun berteriak sedih dan tentu tidak terima dengan perlakuan para dewa. Dengan penuh emosi, Guishou segera membuat perhitungan kepada para dewa dan bahkan menjadikan salah satu dari mereka sebagai makanannya. Seolah tidak cukup melahap satu dewa, Guishou juga memborbardir dewa-dewa lain dengan berbagai serangan sehingga perlahan menyebabkan dewa-dewa surga itu bertumbangan. Setelah puas balas dendam, Guishou kini tiba-tiba mendengar suara peringatan dari dewa lain di mana ternyata dewa itu adalah dewa terkuat di alam surga, yaitu Dewa Rulai alias Tathagata alias Buddha. Dalam peringatannya, Dewa Rulai juga mempermasalahkan tindakan Guishou yang membabik buta dalam menghabisi makhluk hidup, sehingga hal itu membuat Guishou malah semakin geram dan tidak sabar ingin segera melawan dewa tersebut. Dengan penuh amarah, Guishou langsung menyerbu Dewa Rulai hingga baku hantam di antara mereka pun tak terhindarkan lagi. Saat baku hantam berlangsung, Guishou dibuat terikat tali misterius sekaligus dihujani kilatan cahaya emas yang menusuknya berkali-kali. Sambil menahan serangan tersebut, Guishou teringat masa-masa hidupnya bersama Goji, mulai dari ketika Goji melarangnya untuk memangsa siluman sampai ketika Goji mengajukan permintaan terakhir, yaitu kembali menjadi siluman berjiwa terang. Seolah ingatan-ingatan itu bisa memasok energi tambahan, kekuatan Guishou pun semakin tiba-tiba meningkat pesat sehingga menyebabkan dia bisa membuat serangan balik untuk Dewa Rulai. Sementara Guishou masih melawan Dewa Rulai, Goji yang tertimpa reruntuhan ternyata masih bertahan hidup dan sekarang baru tersadar dari pingsannya. Seketika itu juga Goji mengingat apa yang baru saja terjadi dan ia pun segera bangkit untuk memastikan keadaan Guishou. Setelah mengamati sekitar, Goji kemudian mendapati dewa pelindungnya sedang bertempur sengit melawan Dewa Rulai, di mana dalam pertempuran itu Dewa Rulai terlihat menggunakan tubuh emas untuk menyerang, sedangkan Guishou terlihat mulai hilang kendali akibat terpengaruh jiwa kegelapan. Setelah beberapa waktu adu kekuatan, tibalah saatnya Dewa Rulai untuk menghabisi Guishou, di mana saat itu Dewa Rulai menggunakan tinju Buddha untuk mengalahkannya. Diserang dengan jurus tempur ini, Guishou mencoba menahan sekuat tenaga hingga akhirnya dia mendengar suara panggilan Goji yang datang menghampiri. Melihat Goji masih hidup, Guishou merasa sedikit lega, tetapi di waktu yang sama kedua tangannya mulai kehilangan tenaga dan kesulitan untuk menahan serangan Dewa Rulai. Seolah pasrah dengan keadaan yang dia hadapi, Guishou pun benar-benar tidak mampu menahan serangan itu lagi. Beberapa saat kemudian tampak dari serangan Dewa Rulai benar-benar meluluhlantakkan seisi kota dan juga membuat Goji kembali pingsan. Namun begitu Goji sadarkan diri, dia segera memastikan keadaan Guishou yang ternyata sudah terbaring lemas di antara reruntuhan.
Melihat Guishou tidak berdaya, Goji langsung mengomeli dan mengatakan kalau apa yang terjadi saat ini merupakan akibat dari perbuatan Guishou sendiri yang nekat memangsa siluman. Dia pun lantas mewanti-wanti Guishou untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di masa depan. Mendengar perkataannya, Guishou malah memberitahukan kalau saat ini dirinya sudah tidak merasa lapar lagi dan juga tidak ingin memakan daging lagi. Selain itu, Guishou juga memberitahukan bahwa dirinya merupakan siluman yang terlahir dari batu, sedangkan yang membawanya ke dunia ini adalah doa Guizi. Mendengar itu, Guoji pun mendadak menangis kencang sementara Guishou terus melanjutkan kata-katanya, di mana menurutnya doa umat manusia itu telah memberinya alasan untuk hidup di dunia dan memberinya banyak kebebasan. Hanya sayangnya dalam kehidupan ini, Guishou melakukan kesalahan besar dan kemungkinan tidak bisa bertemu lagi dengan Guizi. Tanpa disadari, percakapan antara Guishou dan Guoji itu ternyata disimak baik-baik oleh Dewa Rulai dan ia pun mulai melibatkan diri dalam percakapan mereka. Begitu mendengar ucapan Guishou yang seolah tidak akan pernah bertemu Goji lagi, Dewa Rulai pun mulai nimbrung menjelaskan bahwa kemungkinan besar nasib Guishou masih belum berakhir di kehidupan ini saja. Lebih jauh lagi, Dewa Rulai lantas menjelaskan bahwa menemui ajal bukanlah akhir dari segalanya karena bagaimanapun juga apa yang disebut masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu saling memiliki keterhubungan. Mendengar perkataan Dewa Rulai, Guishou malah mengungkapkan sebuah komentar dan menilainya bahwa para dewa surga itu tidak bisa berbicara dalam bahasa manusia. Guishou pun lantas mempertanyakan maksud dari perkataan Dewa Rulai sehingga membuat Dewa Rulai kembali menjelaskan bahwa keinginan yang tidak terpenuhi di masa terakhir kehidupan akan menjadi titik awal takdir di kehidupan selanjutnya. Dengan begitu, penyesalan hidup yang terjadi di kehidupan saat ini akan dapat terselesaikan pada kehidupan selanjutnya yang disebut dengan reinkarnasi. Setelah mendengar penjelasan itu, Goji lantas bertanya-tanya, mungkinkah dia dan Guishou alias Sun Wukong bisa akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya? Hal tersebut lantas membuat Guishou mengatakan bahwa mereka berdua mungkin akan dipertemukan lagi, hanya saja kemungkinan besar mereka tidak akan saling mengenali. Seolah tidak setuju dengan pendapat Guishou, Goji yang sangat berharap bisa bertemu lagi dengan dewa pelindungnya itu pun tiba-tiba berkata tegas bahwa dirinya pasti akan bisa mengenali Guishou jika di masa depan mereka akan bertemu lagi. Melihat Goji begitu berharap, di detik-detik terakhirnya Guishou lantas mengungkapkan kalau dirinya akan lebih suka jika terlahir sebagai siluman kera lagi. Selain itu, Guishou juga berharap kalau di kehidupan selanjutnya dia akan menjadi lebih kuat dan pintar dan juga lebih mampu melindungi orang-orang yang lemah. Di akhir percakapannya, Guishou lantas meminta Goji untuk menjaga diri baik-baik dan berharap supaya bocil FF itu bisa selalu sehat dan berumur panjang. Bersamaan dengan diucapkannya kalimat itu, tubuh Guishou perlahan pudar hingga akhirnya benar-benar lenyap dari dunia panah. Menyaksikan bagaimana Guishou meninggal dengan harapan sebaik itu, Dewa Rulai diam-diam berpendapat bahwa siluman kera itu tidak seburuk yang dia pikirkan. Singkat cerita, 60 tahun berlalu, tepatnya ketika Goji yang udah jadi nenek-nenek sedang bercerita kepada para bocil. Di akhir ceritanya, nenek Goji terdengar mengatakan dia dan Guishou harus berpisah takdir setelah melalui waktu bersama selama 3 bulan. Dan meski kebersamaan mereka terbilang sangat singkat, nenek Goji menganggap bahwa masa-masa itu merupakan masa paling berharga yang pernah dia miliki. Masih penasaran dengan cerita nenek Goji, seorang bocil kemudian mempertanyakan terkait apa yang terjadi kepada Goji kecil sepeninggalan dewa pelindungnya. Nenek pun lantas memberitahukan sejak saat itu dirinya dilindungi oleh Dewa Rulai sampai akhirnya Dewa Rulai membantu melanjutkan misi Guishou untuk mengembalikan jiwa-jiwa penduduk suku bunga.
Setelah semua permasalahan suku bunga terselesaikan, Dewa Rulai diceritakan menghilang dan kembali ke alam surga. Dan terkait pernyataan Dewa Rulai tentang kemungkinan reinkarnasi Guishou alias Sun Wukong, Nenek Guoji hanya bisa berharap hal tersebut mungkin akan terjadi kepada Guishou. Selang beberapa waktu Nenek Guoji tiba-tiba diingatkan seorang bocil tentang sebuah fenomena aneh di langit sewaktu siluman kera Guishou terlahir pertama kali. Bocil tersebut lantas mempertanyakan apakah fenomena itu sama persis dengan fenomena langit yang saat ini terjadi. Mendengar itu Nenek Guoji pun segera melihat fenomena langit tersebut dan menyadari kalau fenomena itu sama persis dengan tanda-tanda kelahiran Guishou 60 tahun yang lalu. Menyadari hal itu Nenek Guishou pun dapat menyimpulkan saat ini mantan dewa pelindungnya alias Sun Wukong sudah kembali bereinkarnasi ke dunia ini. Persis seperti kesimpulan yang dibuat Nenek Guoji, fenomena aneh di langit itu berubah menjadi sembongkah batu besar yang di dalamnya terdapat siluman kera yang akan lahir. Dengan penuh kekuatan siluman kera itu meledakkan batu tersebut dan akhirnya kembali terlahir sebagai Sun Wukong. Diceritakan, Sun Wukong kembali bertemu dengan musuh-musuh lamanya dari aliansi kegelapan dan saat ini kembali menjadi siluman terkuat di jalur iblis yang berdiri di jalan kebenaran. Demi memusnahkan siluman-siluman antek Dajjal, Sun Wukong masih sama seperti dulu, tidak sedikit pun membiarkan mereka menyakiti makhluk lain. Sun Wukong ya, ternyata cukup mengharukan ya kisah masa lalu Sun Wukong ini. Terlahir ke dunia untuk melindungi umat manusia, malah tiba-tiba berubah jadi siluman jahat pemangsa manusia. Ya, dan karena ini pula dia sampai dimusnahkan sama Dewa Rulai supaya terbebas dari dunia kegelapan ya. Tapi kabar baiknya Sun Wukong terlahir kembali menjadi siluman monyet yang berjuang menumpas kejahatan di sepanjang jalur iblis. Nah, ini tuh kisahnya itu flashback ya guys ya. Jadi kisahnya ini awalnya gitu, nanti baru masuknya ke season-season yang ada di seriesnya gitu ya. Pokoknya mah panjang sih. Kalau nanti kalau misal ada waktu nanti sama Genosis diurutin lah ya ceritanya biar kalian juga nontonnya enak gitu.